Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini kita melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih di tafsir Al-Baqarah. Malam hari ini kita lanjut di ayat 45, kemudian insyaallah 46 dan 47. 3 ayat masih tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya mengingatkan Bani Israil bahwa mereka tidak boleh melupakan dirinya, memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, kemudian melupakan diri mereka sendiri. Setelah itu di ayat 45 kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini ayat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada mereka dan tentunya kepada kita semua juga, karena kaidah dalam tafsir al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafaznya, bahwa ini lafaz di Quran mencakup kita juga, bukan kekhususan sebab. Tidak dilihat dari ayat ini adalah sebabnya orang Bani Israil, tapi ini disebutkan Quran, kita harus ambil pelajaran umum. Kita juga harus mengingat hal ini seperti Bani Israil. Apa buktinya kalau peringatan terhadap Bani Israil adalah juga peringatan kepada kita, supaya kita tidak salah paham nanti. Di Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa antara kita dan mereka sama dari sisi ketaatan kepada Rasul terhadap apa yang kita dengar atau apa yang kita dapatkan. Kata Allah, inna arsalna ilaikum rasulan. Ini untuk kita. Kama arsalna ila fir'auna rasulah. Untuk Bani Israil, fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sungguh kami mengutus kepada kalian seorang rasul. Kami utus kepada kalian seorang rasul. Kita. Siapa rasul kita? Nabi Muhammad. Syahidan alaikum. Sebagai saksi atas kalian. Karena Nabi kita akan bersaksi atas kita nanti di hari kiamat. Bahkan Nabi akan selalu memanggil kita, itu umatku. Dia kenal kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat gurran muhajjalin, bercahaya kaki, tangan dan wajah mereka, min atharil wudu, karena bekas wuduknya. Sehingga Nabi tahu kita dari jauh. Bahkan ada orang dipalingkan dari telaga
Nabi di padang mahsyar karena dia wudhu tapi dipalingkan dari telaga, dipanggil oleh Nabi, itu umatku, umatku. Cuman digiring ke tempat lain oleh malaikat, karena kita nanti di padang mahsyar akan dikepung oleh malaikat. Iya, di hari kiamat kita tidak bisa lari. Kita mau mengarah ke mana, diarahkan ke tempat yang seharusnya kita tempati. Sehingga nanti Nabi memanggil kita semuanya. Dan ketika ada yang dipalingkan ke tempat lain, Nabi akan mengatakan, ummati, ummati, itu umatku. Itu umatku. Nabi mengetahui kita karena bekas wudhu. Bekas wudhu kita. Dan dengan itu berarti Nabi sebagai saksinya kita. Sebagaimana di ayat ini. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Musa. Jadi sama. Fa'asa Fir'aunu rasulah. Fir'aun durhaka kepada rasul, tidak ikut rasul. Fa'aqatnahu akhda wabila. Kami siksa dia dengan siksaan yang menghinakannya, tenggelam ke laut. Maksudnya hati-hati juga seperti itu, durhaka kepada rasul, karena peringatan kepada Bani Israel adalah peringatan kepada kita. Nah, ini supaya kita nyambung sedikit ini, jangan sampai oh ya aman kita. Itu kan Bani Israel diceritakan. Nah, ini disebutkan supaya kita ambil pelajaran. Al-ibratu bi umumi lafaz. Pelajaran itu adalah keumuman lafaz. Supaya kita tidak jatuh seperti mereka. Supaya kita tidak jatuh seperti mereka. Nah, kita kembali ke ayat ini supaya itu hanya sebagai pendahuluan supaya kita paham. Jangan sampai kita merasa aman bahwa ini konteksnya Bani Israel, bukan kita. Tidak, ini juga peringatan kepada kita. Ini juga perintah untuk kita. Lihat ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Beristi'analah. Jadikanlah penolong kalian. Jadikanlah aun, penolong kalian. As-sabr was-shalah. Kesabaran dan sholat. Disebutkan dua ini, walaupun seluruh ibadah kepada Allah itu menjadi penolong kita. Seluruh bentuk peribadatan kita kepada Allah itu akan menolong kita. Menolong kita di kehidupan dunia ini, menolong kita di alam kubur, menolong kita di padang mahsyar, menolong kita nanti surga atau neraka. Itu amalan, semuanya begitu. Iya. Tapi kesabaran dan sholat ini disebutkan karena punya keutamaan khusus. Punya keutamaan khusus. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sabar, sholat. Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan amalan makin dicintai oleh Allah, maka kalau kita jaga, itu akan semakin besar bantuan Allah kepada kita jika kita melakukan. Tentunya dalil Quran, dalil hadis sangat banyak bahwa peribadatan kita kepada Allah itu akan membantu memudahkan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini, dan demikian pula kita ketika kita kembali kepada Allah. Salat, kita bisa melihat bagaimana prakteknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir semua peperangan Nabi
itu belum mulai setelah duhur. Belum sholat dulu. Sholat duhur dulu, baru perang. Kenapa itu dilakukan? Ini sebaik-baik penolong. Karena kalau kita sholat, kita berbisik kepada Allah. Kita berbicara kepada Allah. Bahkan di dalam sholat, ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi, wali abdi masa'al. Dalam sholat itu, untuk hambaku apa yang dia minta. Demikian pula dengan kesabaran. Kesabaran ini, siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, maka dia telah diberikan kebaikan yang paling baik dan paling luas. Yang paling baik dan paling luas. Dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Wa ma utiya ahadun khairan awsa' minas sabr." Siapa yang selalu melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam hamba yang bersabar. Karena kesabaran itu dilatih, berat itu sabar. Susah, mudah diucapkan, tapi di praktek susah, kecuali yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, siapa yang diberikan kesabaran, maka sungguh kata beliau, dia telah diberikan kebaikan yang paling luas. Bahkan Nabi bilang, tidak ada seorang yang diberikan kebaikan yang paling luas daripada seorang yang diberikan kesabaran. Sabar dalam 3 hal. Jangan memahami sabar dalam 1 hal saja. Sabar ketika diuji dengan hal yang tidak enak. Tidak. Sabar dalam 3 hal. Sabar dalam melakukan perintah. Sabar dalam meninggalkan larangan. Sabar dalam menghadapi ujian yang menyakitkan. Ujian yang menyusahkan. Dan 2 pertama lebih utama. Sabar dalam melakukan perintah lebih utama daripada sabar menerima takdir yang tidak baik. Kenapa? Karena sabar dalam menerima takdir yang tidak baik itu ijbari. Kita dipaksa sabar. Kita miskin, harus sabar, mau tidak mau. Itu ijbari, kita dipaksa. Tidak bisa kita menghindar. Mau tidak mau harus kita sabar. Kalau takdir yang menyusahkan. Tapi kalau sabar dalam melakukan perintah dan dalam meninggalkan larangan, ini ikhtiari, pilihan tak. Tidak ada dipaksa kita untuk sholat. Kalau tidak mampu berdiri, kan duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Puasa. Kalau kita tidak mampu berpuasa, boleh kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bagi orang sakit, bagi musafir, bagi yang menyusui, bagi hamil, boleh tidak berpuasa. Padahal wajib baginya. Musafir, sakit, menyusui, hamil, ini wajib berpuasa. Beda haid, nifas, ini memang tidak boleh berpuasa. Haid sama nifas memang tidak boleh berpuasa. Tapi ini 4. Iya, dia sakit, dia musafir, dia sedang menyusui, dia sedang hamil. Ini wajib berpuasa. Tapi boleh tidak berpuasa kalau tidak mampu. Zakat sama. Siapa yang malam Id tidak punya apapun, tidak wajib padanya zakat fitri. Tidak wajib di malam Id. Tidak ada sama sekali melebihi dengan kebutuhan masanya besok pagi. Tidak wajib dia berzakat fitri. Gugur baginya. Zakat harta, apalagi ini khusus untuk orang yang berharta.
haji khusus yang mampu. Khusus yang mampu. Ini berarti kalau kita lakukan, ini perintah, ikhtiari, pilihan tak. Pilihan tak. Kesabaran dalam hal ini susah. Karena kita diberi pilihan ke masjid atau di rumah. Bisa saja kita pilih di rumah. Tapi kapan kita mampu ke masjid? Ketika kita bersabar. Susah ini. Beda kalau kita diuji dengan hal yang menyakitkan. Maka kesabaran paling tinggi tadi bukan sabar menerima takdir, tapi sabar dalam melakukan perintah dan sabar dalam meninggalkan larangan. Allah katakan, ini ayat ini mencakup tiga itu. Karena as-sabr pakai al. Ista'inu bis-sabri pakai al. Al itu bagi orang yang tahu bahasa Arab, al-istigrokiyah. Masuk pada seluruh jenis sabar yaitu. Jangan sampai kita hanya pahami sabar terhadap takdir burukmu. Iya, enggak. Sabarlah. Minta bantuan kepada Allah. Dengan sabar dalam melakukan perintah. Sabar dalam meninggalkan larangan. Sabar dalam menerima takdir yang menyakitkan. Wassalah. Dan mintalah bantuan kepada Allah dengan solat. Ini namanya bertawassul. Ini namanya bertawassul. Kita ingin sesuatu dimudahkan, kita boleh bertawassul dengan amalan soleh yang pernah kita lakukan. Seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, cerita 3 orang yang terkurung dalam goa itu. Yang mereka berlindung di goa, kemudian longsor, tertutup mulut goanya. Mereka berusaha untuk menggeser batunya, tidak mampu. Maka salah seorang dari mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di sini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Masing-masing dari kita dengan bertawassul melalui amalan yang paling soleh yang pernah kita amalkan. Mulailah mereka satu persatu berdoa, menyebutkan amal soleh yang pernah dia lakukan. Satu berdoa bergeser. Ini buktinya ini. Satu lagi berdoa bergeser. Ketiga berdoa, terbukalah mulut gua tadi. Ini bukti nyata. Ini telah terjadi. Kita harus yakin. Ista'inu bis sabri was shalah. Jadikan penolong kalian sabar dan solat. Dan Allah ingatkan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh dia, apa ini? Ada 2 penafsiran. Sungguh dia itu ada 2 penafsiran. Yaitu ada mengatakan dari ulama tafsir, sungguh solat itu lakabiratun, betul-betul berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khashi'in. Khusyuk, jangan kita pahami khusyuk tenang, bukan. Khusyuk di sini maksudnya dalilin, kudu khadi'in, tunduk terhadap perintah Allah. Karena solat ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang tunduk terhadap perintah Allah. Coba bisa bayangkan, bisa nggak kita datang ke masjid saat adzan maghrib? Kita langsung pergi berwudu. Kita tinggalkan pekerjaan kita. Kalau kita tidak tunduk terhadap perintah Allah. Jangan pahami khusyuk dalam artian kita khusyuk. Maksudnya tenang dalam ibadah. Bukan. Ini khusyuk maknanya lain. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh solat itu betul-betul berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang tunduk, taat terhadap perintah Allah. Berat. Kecuali bagi orang yang taat. Kita bisa melihat sahabat
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi. Mereka biar perang, sholat. Bahkan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang orang musyrikin memang menanti. Kita tunggu, jangan dulu menyerang. Kita tunggu sebentar, akan datang waktu sholat, itu lebih berharga daripada nyawanya. Jadi mereka tunggu para sahabat sholat dan Nabi supaya langsung diserang saat sholat. Tapi tidak ada yang bisa mendahului ilmunya Allah. Turun ayat Quran kepada Nabi memberitakan rencana musyrik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi salat khauf, salat ketika takut. Waktu itu kebetulan musuhnya di belakang kiblat. Nabi salat menghadap Baitullah, musuhnya di belakang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatur, menurunkan wahyu kepada nabinya bahwa salat dilakukan dengan 2 shaf, membentang panjang. Yang mana shaf pertama, salat bersama Nabi di rakaat pertama. Shaf kedua menghadap musuh ke sana. Jadi shaf pertama Nabi hadap sini dan menghadap ke sini, satu shaf pertama. Satu shaf menghadap musuh. Kaget musyrik. Ternyata mereka ini, iya, sholatnya ada aturannya juga begitu. Agama Islam sempurna, semua diatur, semua yang kita butuhkan. Iya, muncullah rasa takut dari mereka, bahwa mereka ini adalah tidak ada takut kehilangan nyawa, tetap ibadah pokoknya. Kenapa tetap sholat padahal ini genting ini? Turun wahyu bahwa mereka akan serang saat sholat. Tapi apakah Nabi undur sholat? Tidak. Iya. Kata Allah, faltakum ta'ifatun ma'ak. Hendaklah sekelompok satu baris berdiri sholat bersamamu. Kenapa dilakukan sampai perang? Musuh akan datang. Tetap berjamaah. Ini yang paling anehnya ini. Tetap berjamaah. Ini paling anehnya. Kenapa? Inilah penolong kita. Inilah sebab kita ini muslim dimuliakan. Sebabnya kita ini dimuliakan. Tidak mungkin nanti di hari kiamat kita datang dalam keadaan berwudu tanpa kita sholat. Kan kita ini bukan orang yang wudu setiap saat. Ya enggak? Mungkin dari kita semua ini berapa yang wudu tanpa sholat? Kita itu pergi ambil wudu kalau mau sholat. Bagaimana di sana orang dah sholat? Apakah nanti akan ada tandanya di hari kiamat? Sehingga nanti dia diarahkan tempat lain, Nabi tidak panggil. Ini sholat di akhirat. Di dunia ini, coba kita bayangkan ini. Perang ini, Nabi tetap lakukan berjamaah. Gimana kita? Tidak ada perang. Tapi masih kita sholat di rumah. Tidak ada perang, bahkan kita tidak sholat. Na'udzubillah. Ini kita tentunya melanggar ini Quran. Kalau kita tidak sholat, yang membahayakan kita adalah bukan sebenarnya musuh kita di luar sana. Yang membahayakan kita, kita sendiri ini yang malas beribadah sehingga Allah tidak membantu kita. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel dan kita. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah bantuan, pertolongan terhadap dirimu, sabar dan sholat. Dan Allah ingatkan, itu berat. Makna berat, apa yang berat? Sholat. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, isti'anah. Meminta bantuan itu berat. Meminta bantuan kepada Allah itu
dengan mengajar melakukan sholat dan tetap bersabar di atas perintah dengan melakukannya dan larangan dengan meninggalkannya berat, kecuali orang-orang yang tunduk kepada Allah. Jadi ada yang kembalikan wa innaha, sungguh dia itu meminta pertolongan. Itu berat. Karena kadang kita ini, apalagi mungkin kita orang yang berkemudahan, jarang sekali kita minta bantuan kepada Allah. Apalagi mungkin kita bukan orang berkemudahan, tapi orang tua kita berkemudahan. Kadang kita lebih bersandar kepada yang di orang tua lebih besar daripada yang di langit. Sehingga itu kelalaian untuk minta tolong kepada Allah itu berat. Karena kita ini terus terang susah baru kita minta tolong kepada Allah. Padahal kita diperintahkan untuk meminta tolong kepada Allah saat susah dan senang. Kita kan baca semua Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kenapa digandengkan? Ini tanpa susah, tanpa ada kesusahan. Harus kita minta pertolongan kepada Allah. Nabi juga telah mengingatkan dalam hadits Abu Hurairah, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz wasta'in billah. Semangat kamu terhadap apa yang bermanfaat untukmu, jangan pernah kamu melemah, tapi minta tolong kepada Allah. Sekuat apapun, sekaya apapun, sesusah apapun, semiskin apapun, semua sama. Kita harus ada isti'anah kepada Allah. Dan kalau kita tafsirkan dengan tafsir kedua, ini berat. Meminta pertolongan kepada Allah itu susah. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang tunduk taat kepada Allah. Tentunya dua-duanya mudah. Dua makna ini mengandung kemungkinan, walaupun secara asal kembali ke solat itu lebih dekat. Kembali ke solat itu lebih dekat. Itu yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan ini berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah. Siapa itu? Siapa yang tunduk kepada perintah Allah? Allah sebutkan ciri-cirinya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka tadi itu yang khusyuk. Mereka adalah alladzin, umum, orang-orang yang tidak ada namanya, sifat. Mereka adalah orang-orang yang yadunnun. Mereka adalah orang-orang yang yakin annahum, bahwasannya mereka mulaqu rabbihim, akan berjumpa dengan Rabb mereka. Karena ini solat berat bagi orang yang tidak punya keyakinan kalau dia akan berjumpa dengan Allah. Kalau tidak ada keyakinannya terhadap hari akhirat, tidak sholat. Pasti itu. Orang-orang yang lalai di luar sana, kenapa dia tidak sholat? Dia kira akan hidup selamanya. Ini disebutkan oleh Allah. Ringan ini sholat, kalau kita yakin akan berjumpa dengan Allah. Lihat sahabat perang, sholat sebelumnya. Kenapa tetap sholat? Jangan sampai sebentar kita mati syahid, meninggal, akhirnya tidak bisa sholat lagi. Makanya Nabi SAW katakan, sholli sholata muwaddi', sholatlah kamu seperti sholat orang yang melakukan perpisahan. Karena tidak ada yang menjamin bahwa kita bisa sholat lagi setelahnya. Kita harus yakin, supaya mudah ini sholat, kita harus yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah membawa sholat kita. Dan tentunya mungkin kita maklumi bersama, yang ditanyakan pertama nanti kita pada hari kiamat, dihisab sholat. Dalam hadits Anas, kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah
as-shalah. Yang pertama sekali yang akan Allah Subhanahu wa taala tanya kepada seorang hamba pada hari kiamat, salat. Salat. Makanya orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah pasti salat. Mereka lah yang mudah itu salat. Karena Allah katakan wa innaha lakabiratun illa, sungguh itu betul-betul berat kecuali siapa yang khusyuk, tunduk. Siapa mereka? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya. Mereka akan berjumpa dengan penciptanya. Dengan ini ringan sholat. Ringan sholat. Biar apapun kegiatan kita, kalau kita yakin bahwa ini kita harus lebih utamakan daripada apapun yang kita lakukan. Sholat. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan bahwasanya mereka kepadanya lah akan dikembalikan. Semua tentunya alhamdulillah sebagai muslim kita rukun iman. Kita beriman terhadap hari akhir. Hari perjumpaan dengan Allah. Dan di Quran sangat banyak sekali menjelaskan bahwa segala perkara termasuk kita akan dikembalikan kepada Allah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan hanya kepadanya lah segala perkara itu dikembalikan. Semua. Juga firman Allah, wa ilallahi turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah segala perkara itu sama dikembalikan. Semua. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua. Tidak ada yang dikecualikan. Nanti akan disebutkan insyaallah di surah Al-Baqarah, ini akan datang nanti. Kita di ayat 47 akan datang nanti. Kita diingatkan agar supaya kita selalu takut akan hari yang nanti tidak ada seorang yang bisa membalas orang lain nanti di hari kiamat, dan seorang tidak akan dibalas dengan amalan orang lain. Nanti akan datang di ayat 48. Ini kita baru di 46. Baru di 46. Kita diingatkan oleh Allah, wa ilaihi wa annahum ilaihi raji'un. Dan bahwasannya mereka akan kembali kepada Allah. Bani Israel dan kita masuk di kata mereka. Bani Israel dan kita semua ini akan berjumpa dengan Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakini ini, maka salat itu ringan, sabar itu ringan. Karena salat dan sabar berat. Kecuali orang yang taat. Siapa mereka? Orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah. Jadinya ringan sabar itu. Sebagai penutup, ada kisah seorang perempuan, kita pernah dengar, perempuan hitam. Di masa Nabi, dia penyakitan. Sakitnya tidak diharapkan lagi sembuhnya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta supaya didoakan. Kan ini kan takdir yang menyusahkan. Kan dia selalu sakit. Dia punya penyakit ayan. Yang tiba-tiba pingsan. Ini penyakit tidak ada obatnya. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta kepada Nabi supaya didoakan agar disembuhkan penyakitnya.
Nabi bilang kepadanya, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullah lak. Kalau kamu mau, kamu sabar ini atas takdir ini, takdir yang menyakitkan ini, bagimu surga. Kalau kamu mau, saya doakan. Doa Nabi mustajab untuk menyembuhkan penyakitnya. Apa dia bilang? Saya akan bersabar. Dia pilih sabar. Kenapa dia pilih sabar? Dan apa yang membuat ringan itu sabar? Surga dia yakini. Coba tidak ada keyakinan surga, tidak mungkin dia bisa sabar di atas penyakitnya itu. Tidak bisa. Kita semua ini tanpa ada keyakinan bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia ini dan akan berjumpa dengan Allah, tidak mampu sabar. Biar kita digigit nyamuk, semut, kita akan berkeluh kesah. Tapi ketika kita meyakini ini hanyalah kehidupan dunia, kita ini hanya seperti yang dikatakan oleh Nabi, abir sabil, orang lewat di dunia ini, bukan untuk tinggal selamanya. Ringan dunia itu, ringan dunia itu. Lihat Nabi SAW dan para sahabat waktu perang Uhud. Ini perang kedua di Islam, perang besar. Meninggal 70 orang. Meninggal 70 orang. Ini kan hal yang menyakitkan. Nabi terluka wajahnya, tapi Allah hibur mereka. Allah ingatkan mereka dengan perang Badar. Bukankah di perang Badar tahun sebelumnya kalian menang? Kalian juga membunuh orang musyrikin 70 orang. Sekarang sama. Bahkan kalian lebih. Waktu itu kan di perang Badar kalian menawan musyrik. Berapa? 70 orang. Ini kita tidak ada ditawan. Kita tidak ada yang ditawan oleh musyrik. Cuman kita meninggal 70. Ini namanya dihibur. Ini takdir. Orang-orang munafikin berkata, kalau seandainya mereka taat kepada kami, tidak keluar perang, mereka tidak akan dibunuh. Allah bantah mereka, walaupun kamu di tempat tidurmu, kalau memang takdirmu mati, mati akan datang tempat tidurmu. Ini hal yang harus kita hadapi. Harus kita bersabar. Ini bentuk hiburan Allah kepada mereka waktu perang Uhud itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita yang hidup dan yang meninggal itu sama. Cuma mereka lebih duluan ajalnya, kita juga akan meninggalkan. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu wahai Muhammad akan meninggal dan mereka juga umatmu akan meninggal. Nabi kita meninggal di usia 63 tahun. Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun, Umar meninggal di usia 63 tahun, Ali meninggal di usia 63 tahun, Utsman yang panjang umurnya lebih dari mereka ini, belum 80-an meninggal. Iya, artinya kita ini tidak ada pilihan kecuali apa? Bersabar, dan itu tentunya ringan bagi sahabat. Kenapa? Kita semua akan berjumpa dengan Allah. Mau lari kemana kita untuk tidak berjumpa dengan Allah? Sebagai penutup, sekali lagi mohon maaf ini penutup, kisah yang sangat berharga sekali. Ada dulu disampaikan oleh Nabi SAW, seorang dia berwasiat kepada anaknya, kalau saya meninggal, bakar saya dan tebarkan abu saya di segala penjuru. Dia kira Allah tidak mampu mengumpulkannya. Setelah dia meninggal, dibakar, tebarkan abunya, dibangkitkan oleh Allah, disatukan kembali tadi abunya, dikumpulkan. Cuman dia dimaafkan. Padahal ini kedurhakaan ini, tapi dia dimaafkan. Itu dia lakukan karena takut disiksa oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu. Kenapa dia lakukan itu? Dia takut disiksa dari dosa. Cuma kita tidak boleh lakukan itu. Iya, jangan sampai nanti kita juga berwasiat. Enggak, itu cerita Nabi di orang dulu. Dan itu adalah menunjukkan bahwa Allah Maha mampu mengumpulkan kita bagaimanapun keadaan. Wallahu alam, kita cukupkan, kita adzan dulu. Wallahu alam.
Kita jawab dulu pertanyaan. Sini ada pertanyaan. Pak Ustadz, saya sekolah di sekolah negeri. Lusa penerimaan rapot. Tapi guru wali kelas sudah kode-kode. Adakah amanda? Bagaimana harusnya saya menyikapi? Iya. Adakah amanda ya? Pertama, iya. Kalau dia minta ini karena pekerjaannya dan dia sudah digaji di situ, itu masuk dalam gulul. Masuk dengan dalam memakan harta dengan batil. Memakan harta dengan batil, dengan zalim. Tidak boleh kalau dia sudah ada honornya. Jadi wali kelas, saya kira alhamdulillah orang kalau ada jadi wali kelas pasti ada honornya. Iya, kalau dia digaji dengan pekerjaan itu, kemudian dia kasih kode lagi amanda, maka itu tidak halal. Maka sikap kita pertama kalau bisa nasihati, kalau bisa. Tapi kadang sebagian orang kalau dinasihati tidak jadi kita terima rapor. Bisa jadi nilai tak merah semua. Ini namanya nanti doror, mendororkan kita. Membuat kita susah lulus. Lulus tapi dengan nilai yang bukan hak kita. Maka yang seperti ini kita menempuh akhafud dororoin. Yang lebih ringan dari dua doror itu. Itu lebih ringan kita kasih amanda. Daripada kita tidak kasih terus kita dipersulit. Akhirnya kita tidak lulus-lulus. Lebih besar doror. Maka lakukan saja. Dengan hati yang mengingkari. Dengan hati yang mengingkari. Wallahualam. Sini pertanyaan, apa Ustadz menulis di tisu? Masya Allah. Pertanyaan titipan teman kantor. Apakah boleh menerima hadiah buah coklat dari teman seorang Nasrani, tetapi pohon coklatnya tumbuh di atas kandang babi? Apakah halal dan boleh Ustadz? Iya. Menerima hadiah dari non-muslim halal. Nabi menerima hadiah kambing dari Yahudi. Halal. Iya. Cuman mungkin ini pertanyaannya karena tumbuh di atas kandang babi. Kalau buah coklatnya berbuah tai babi, tidak boleh. Kan tidak halal. Tidak halal bagi kita. Tapi kalau buahnya buah coklat, itu kan dalam syariat kita ada namanya istihalah. Perubahan wujud. Berubah wujud. Berubah bentuk. Tadinya haram, tapi berubah bentuknya jadi halal. Tadinya najis, berubah bentuknya jadi tidak najis. Iya. Ini di syariat kita dikenal seperti itu. Anggaplah itu tumbuh dari kotoran tadi. Buahnya kan bukan kotoran. Ini sudah berubah. Kan kita tidak bilang, ini buah coklat toh. Kan enggak kan? Kan kita berubah namanya menjadi apa? Menjadi coklat. Halal. Halal. Jangankan itu ya, yang lewat proses penyerapan tanah. Masalah al-jalalah diatur dalam syariat kita. Tahu kita mungkin pembahasan jalalah. Jalalah itu adalah hewan ternak. Halal sebenarnya, tapi dia makan dari yang tidak halal. Dia makan misalnya kotoran manusia, kan langsung masuk, makan. Dia makan yang tidak halal. Apakah halal kita makan? Iya, halal kita makan. Karena kita tidak makan itu kotoran. Kan kita makan bebek, makan ayam. Jadi nanti tidak perlu ditanya, ini bebek di mana makan. Tidak perlu, karena ini. Walaupun kalau kita tahu, disunahkan untuk melakukan istihalah. Istihalahnya bebek adalah kita karantinakan. Kita kasih makan beberapa hari dengan makanan yang halal.
untuk membersihkan tadi yang di kantongnya. Jangan sampai nanti kita potong, di kantongnya masih ada kuningan itu. Itu saja, maka dilakukan karantina beberapa hari supaya bersih, baru kita makan. Tidak ada masalah daging yang tumbuh di situ, karena sudah berubah. Sudah berubah. Ini hukum umum untuk pembahasan dari yang ditanyakan dan yang lainnya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika pasangan masih bermudah-mudahan komunikasi dengan lawan jenis, chat dengan dalih tidak akan punya perasaan? Bahaya nih ya. Sekarang. Iya, tapi lama-lama masa kita chat tidak berperasaan? Apa yang membangkitkan kita chat? Kan ada perasaan tak? Ada perasaan tak? Iya, jangan memulai. Sering saya katakan banyak orang jatuh. Kita ini hati-hati. Nabi tidak meninggalkan ujian terbesar bagi laki-laki adalah ke kita ini di umatku. Melebihi besarnya ujiannya perempuan. Nabi ingatkan begitu. Karena perempuan itu idza kharajat, kata Nabi, istashrafaha syaitan. Itu perempuan kalau dia sudah keluar di sini umum. Keluar badannya, keluar ucapannya atau keluar WA-nya ke orang laki-laki, dia akan diperhias oleh setan. Dipercantik, perindah oleh setan. Hati-hati, setan di situ main. Sekarang kita tidak berperasaan, tapi setan akan berusaha terus. Inna awwala fitnah Bani Israel an-nisa. Awal cobaan dan ujian Bani Israel perempuan. Perempuan. Kita juga ujian tak perempuan. Hati-hati dari yang namanya perempuan. Hati-hati dari yang namanya perempuan. Makanya kita ini dijaga dari hal-hal yang seperti itu. Iya, dijaga. Karena bahaya ini. Jangan pernah bilang tidak punya perasaan. Setan lebih pintar daripada kita. Dia sudah hidup lama. Dan dia masalahnya juga sudah bersumpah di hadapan Allah. Ketika Allah nyatakan iblis sebagai penghuni neraka, kan dia tidak mau sujud, maka dia bersumpah di hadapan Allah seakan menghiasi mereka, menyesatkan mereka. Dia sudah bersumpah itu. Hati-hati dengan sumpahnya itu, jangan merasa aman terhadap diri kita. Bagaimana hukumnya membaca buku tentang pengembangan diri yang ditulis oleh orang barat atau kafir? Jangan. Kita baca yang ditulis dari Muslim. Kalau tidak ada Quran, tidak ada yang paling bagus yang mengajarkan kita pengembangan diri dan yang semisalnya, bagaimana orang bertahap dalam hidup ini melebihi Quran. Tidak ada. Kalau mau baca yang paling bagus, Quran. Kita sudah cukup itu. Muslim, Quran, hadits Nabi yang sahih sudah cukup. Sangat banyak di sana kisah-kisah. Sangat banyak di sana kisah-kisah. Iya, saya pernah ikut coba-coba saja kursus cara waktu corona. Tidak ada kegiatan. Mengajar juga tidak boleh mengajar. Akhirnya saya ikut pelatihan cara bicara di hadapan umum. Itu saja yang dilakukan. Saya punya kesimpulan setelah ikut beberapa. Bukan di orang tidak ahli, di ahli. Setelah saya keluar, ini semua diajarkan di kita ini. Cara ngomong, cara menyampaikan, bagaimana cara membuka, bagaimana cara menyampaikan isi, bagaimana cara menutup. Semua sudah ada di syariat kita. Tapi itu saya tahu setelah saya ikut itu. Sampai sekarang saya tidak ikut lagi. Karena habiskan umur, padahal di syariat sudah ada. Di syariat sudah dijelaskan bagaimana cara Nabi menyampaikan kepada orang yang tidak mau terima. Bagaimana cara Nabi menyampaikan kepada orang yang sudah suka. Bagaimana cara Nabi SAW menyampaikan kepada orang yang mau berpaling. Semua diajarkan. Bagaimana cara membuka, cara menyampaikan maksud, bagaimana cara menutup. Diajarkan semua. Diajarkan semuanya. Jadi itu sekali lagi menunjukkan bahwa ternyata syariat sudah cukup. Syariat sudah sempurna.
Ditambah lagi kalau kita mendengarkannya, kita membacanya, dapat pahala. Kita mendengar mereka, membaca mereka, tidak pahala. Itu sudah cukup sebenarnya. Iya, perbedaan itu. Perbedaan pahala dan tidak, itu sudah cukup. Menunjuk yang menuntun kita untuk memilih Quran. Untuk memilih Quran. Alhamdulillah. Iya, ini sebagai pelajaran saja yang telah kami dapatkan beberapa tahun lalu. Ternyata itu kita dapatkan di pesantren. Kita dapatkan di pesantren. Kita dapatkan di Quran. Sudah diajarkan. Sudah diajarkan di Quran. Jadi kita cukupkan dengan Quran lebih bagus. Hadis yang sahih lebih baik daripada membaca tadi karangan kafir. Siapakah yang lebih berhak menanggung anak perempuan yang abinya sudah meninggal? Apakah saudara laki-lakinya atau pamannya? Iya, walinya adalah saudara laki-lakinya dan pamannya kalau tidak ada kakek. Yang menanggung pertama kakeknya, karena ke atas dulu. Ke atas dulu, baru ke samping. Kita tidak ke samping dulu. Jadi yang mendapatkan harta warisan itu lebih utama menanggungnya. Baru nanti yang dapat kalau tidak ada yang ini. Kan misalnya paman, saudara, saudaranya suami atau saudaranya orang tua, itu dia bisa dapat kalau tidak ada orang tua kita dan tidak ada anak kita. Kan begitu. Dia tidak dapat warisan kalau ada ini ke atas atau ke bawah. Tertutup, warisannya tertutup. Nah, ketika tidak ada kakeknya, tidak ada juga ke bawah, maka itu baru ke samping. Baru ke samping. Itu yang lebih berhak. Jelas firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Orang yang memiliki ikatan rahim, sebagian mereka lebih berhak terhadap sebagian lain. Jadi makin dekat rahimnya, makin berhak tanggungannya. Untuk menanggungnya. Untuk menanggungnya. Jadi itu tadi, ke atas dulu, ke bawah, baru nanti ke samping. Kalau tidak ada ke atas, tidak ada ke bawah, ke samping. Ini masalah ini, wallahualam, kita cukupkan. Mohon maaf, ada beberapa pertanyaan belum sempat dijawab. Terus untuk Kamis depan, kita libur dulu sedikit. Jadi Kamis depan tidak ada pengajian. InsyaAllah kita lanjut lagi di Kamis setelahnya. Untuk Kamis depan ini, mohon maaf, kami izin untuk tidak hadir. Kami cukupkan. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.